Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat menerimanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Renungan kita saya beri tema berbuah bagi Tuhan. Saudara, ada seorang bapak yang memiliki rumah dengan halaman belakang yang agak luas. Kemudian dia menanam pohon-pohon buah-buahan di sana. Ada rambutan, mangga, duku, dan lain-lainnya. Ketika pohon-pohon itu berbuah, dia sangat senang dan dengan bangga dia mau berbagi kepada tetangga, kepada kawan-kawannya. Atau kadangkala kawan-kawannya yang diundang bertandang ke rumahnya, lalu mereka menikmati buah yang ada sambil ngobrol dengan santai. Ya. Saudara, pernahkah terpikir oleh saudara, mengapa banyak bagian Alkitab, khususnya di dalam kitab Mazmur, digambarkan bahwa kehidupan orang percaya seperti pohon. Tapi pohon yang seperti apa? Pohon yang bertumbuh, tetapi kemudian juga yang berbuah baik dan lebat. Di dalam kehidupan nyata, apakah saudara tergolong pohon yang baik, tergolong pohon yang menghasilkan buah yang lebat, atau sebaliknya? Jika kita berbuah baik dan lebat, tentu sang pemilik utama kebun, yaitu Allah sendiri, pasti akan bersuka cita melihat anak-anaknya menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita mengeluarkan buah yang baik, baik itu buah kepribadian, berbicara tentang karakter, perilaku, sikap-sikap kita, dan juga buah pelayanan. Bagaimana kita melayani dengan baik, memberitakan Injil. Tentu itulah yang diharapkan oleh Tuhan, yang sesuai dengan isi hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Jadi, hidup yang berbuah adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan juga membawa berkat bagi sesama. Apa prasyarat agar kita memiliki kehidupan yang berbuah atau yang berhasil menyukakan hati Allah dan kemudian menjadi berkat bagi sesama? Jikalau kita perhatikan firman Tuhan yang tadi sudah dibaca, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi disebutkan di sini, syarat utama adalah harus ditanam di bait Tuhan. Artinya hidup di dalam kebenaran dan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, ini menjadi rahasia bagaimana kehidupan yang berbuah. Kita tidak mungkin berbuah yang baik dan lebat jikalau kita tidak di dalam kebenaran dan tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua pohon harus mendapat perhatian dan perawatan
sampai kemudian dia berbuah lebat. Demikian juga kehidupan kita harus tetap terpelihara di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih, di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan, sehingga kita hidup senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Apakah saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Apakah saudara memelihara komunikasi yang intim di dalam doa dan senantiasa mau menerima siraman firman Tuhan secara teratur? Apakah saudara menyambut dengan taat ketika ia membersihkan bagian kehidupan saudara yang mengganggu proses pertumbuhan dan pematangan buah karakter serta pelayanan saudara? Apakah dalam keterbukaan kita mau meminta pimpinan pertolongan Roh-Nya yang kudus agar kita semakin menyatu dengan Allah di dalam segenap aspek kehidupan kita, dan kehidupan kita senantiasa hidup di dalam hadirat Tuhan? Bila ya, maka saya yakin kita pasti berhasil dengan baik, berbuah lebat. Jadi kehidupan kita akan menghasilkan buah ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa berbuah itu tidak hanya 1 musim, 2 musim. Tapi ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya tidak ada masa di mana kita tidak menghasilkan buah jika kita hidup di dalam Tuhan dan menyaksikan bahwa Tuhan itu benar. Dalam ayat 16, kita memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, inilah renungan kita. Kiranya renungan ini menolong kita supaya kita lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Materaikanlah dalam hati kami dan mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran, dan kami hidup menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Shalom.